Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata pelajaran kearsipan. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang retensi arsip. Apa sih retensi arsip itu? Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip berdasarkan kepada nilai guna yang terkandung di dalamnya. Oke, yang seperti yang sudah Ibu jelaskan pada saat luring atau kita ada pertemuan tatap muka di kelas, bahwa setiap arsip itu memiliki masanya atau memiliki masa simpannya, jangka waktu simpannya gitu. Di sini Ibu akan memberikan contoh, yaitu arsip untuk laporan keuangan perusahaan. Berapa lama laporan perusahaan harus disimpan? Yaitu selama 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena pembukuan atau data administrasi perusahaan atau instansi boleh wajib disimpan selama 10 tahun. Dari mana sih peraturan itu berasal? Peraturan itu berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu jadwal retensi arsip. Apa sih jadwal retensi arsip? Oke. Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyimpanan. Oke, dari pengertiannya saja sudah jelas bahwa jadwal ini yaitu daftar yang berisi tentang jangka waktunya. Misalnya si arsip A harus disimpan dengan jangka waktu 3 bulan misalnya. Arsip B harus disimpan dengan jangka waktu 1 tahun misalnya, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan jangka waktu penyimpanan arsipnya? Oke, kita dapat melihat dari dasar nilai guna setiap arsip atau berkas tersebut. Misalnya tadi seperti di awal Ibu kasih contoh laporan keuangan, karena bernilai sangat tinggi, maka si laporan keuangan sebuah perusahaan itu harus disimpan selama 10 tahun yang jangka waktunya cukup lama gitu. Baik, lanjut ya. Selanjutnya kita membahas tentang maksud diterbitkannya jadwal atau daftar retensi arsip. Yang pertama, di situ ada memperlancar pelaksanaan penyusutan. Buat apa? Yaitu buat stabilitas volume arsip dengan kapasitas sarana, prasarana, tenaga, dan biaya. Misalnya, kalau misalnya Ibu seorang guru misalnya yang bekerja sudah, misal ya, ini sudah berpuluh-puluh tahun misalnya, terus Ibu masih nyimpan kan absensi atau daftar hadir siswa dari tahun ke tahun, akan menumpuk bukan? Kalau misalnya jangka waktu Ibu ngajar berpuluh-puluh tahun, maka disitulah jadwal retensi arsip berperan untuk memperlancar pelaksanaan penyusutan. Biasanya kalau misalnya absensi yang udah lama, misalnya lebih dari 5 tahun, ya udah Ibu tidak simpan lagi gitu. Dan yang kedua, ada meningkatkan bobot dan kualitas arsip-arsip yang disimpan. Oke, jadi berkaitan dengan poin pertama, penyusutan. Jadi kalau misalnya sudah disusutkan, berarti yang ada di lemari penyimpanan kita misalnya adalah arsip-arsip yang sangat penting, misalnya lebih utama dari arsip-arsip yang sudah disusutkan gitu. Dan poin yang ketiga, ada memberi pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip pada unit pengolah dengan unit kearsipan. Nah, di poin 3 ini kan memberikan pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip. Jadi nanti unit pengolah atau unit kearsipan jadi tahu arsip-arsip mana yang harus dimusnahkan atau arsip-arsip mana yang harus lebih diutamakan disimpan gitu. Selanjutnya di poin terakhir ada memisahkan penyimpanan arsip aktif dengan arsip inaktif.
Oke, ada yang masih ingat apa itu arsip aktif dan arsip inaktif? Perasaan ibu udah pernah, bukan perasaan, memang sudah pernah ibu bahas di kelas ketika kita luring. Ada yang masih ingat? Jangan-jangan udah lupa nih. Oke, arsip aktif itu arsip yang penggunaannya tinggi atau terus menerus. Contohnya apa? Contohnya misalnya daftar hadir perusahaan. Kenapa digunakan secara terus-menerus? Karena berpengaruh. Kalau misalnya daftar hadirnya tidak ada, bagaimana kita sebagai atasan atau bagaimana pihak terkait mengetahui bahwa si pekerja tersebut hadir terus misalnya. Pada tanggal sekian misalnya tidak hadir. Kenapa alasan dia tidak hadir? Misalnya sakit, atau memang tanpa keterangan, atau memang ada duka, misalnya kayak gitu. Berpengaruh juga kan kalau misalnya di perusahaan untuk penggajian atau untuk memberikan reward. Bisa saja kalau misalnya selalu hadir, perusahaan ngasih reward, misalnya hadiah tahunan misalnya gitu, misalnya peningkatan jabatan dan lain-lain gitu. Lalu apa arsip inaktif? Berarti kalau arsip aktifnya digunakan secara terus-menerus, berarti kebalikannya dong ya kalau arsip inaktif. Silakan komentar di kolom komen apa itu arsip inaktif ya. Contohnya apa? Contohnya raport. Kenapa raport? Raport itu kan digunakan hanya pada saat kenaikan misalnya. Bisa saja kalau misalnya kalian sudah lulus, raport itu jadi tidak digunakan terus-menerus. Ketika ada perlunya aja gitu ya. Jadi makanya dia masuknya ke arsip inaktif. Jangan lupa untuk memberikan jawaban di kolom komentar tentang arsip inaktif ya. Jadi kesimpulan dari poin yang terakhir ini itu mempermudah pengawasan dan penemuan kembali arsip yang diperlukan. Selanjutnya kita membahas tentang penyusunan jadwal retensi arsip. Oke. Yang pertama ada arsiparis dan unsur terkait akan lebih mudah melakukan penafsiran. Emang apa sih arsiparis itu? Kalian kan udah kurang lebih dari 6 bulan ya belajar kearsipan. Jadi arsiparis ini adalah jabatan yang mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan kearsipan gitu. Dan yang kedua ada meningkatkan kepastian, ketertiban, dan keakuratan. Nah, hal ini bisa menghindari terjadinya pemusnahan terhadap arsip yang mengandung informasi penting. Misalnya jadi kalau misalnya laporan keuangan perusahaan kehapus atau dimusnahkan karena tidak adanya jadwal retensi arsip, ya makanya kan nanti akan berakibat fatal pada perusahaan gitu kan. Nah, makanya dibuatlah jadwal retensi arsip untuk menghindari pemusnahan terhadap arsip yang mengandung informasi penting. Ya, selanjutnya kita membahas tentang manfaat jadwal retensi arsip. Oke, manfaat-manfaatnya tuh apa sih bagi perusahaan atau lembaga atau instansi baik swasta maupun pemerintah ya. Yang pertama yaitu melakukan efisiensi dalam menetapkan rekod yang sangat penting. Oke, sebelumnya kita bahas dulu rekod itu apa. Rekod itu apa sih? Rekod itu adalah informasi terekam dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh sebuah organisasi. Oke, jadi di sini rekod itu arsip ya atau dokumen. Jadi maupun arsip atau dokumen yang diterima atau dibuat lalu diolah oleh suatu perusahaan tersebut gitu ya. Yang kedua ada menghemat tempat dengan memindahkan rekod yang tidak dipergunakan saat ini. Jadi ya tadi sama kayak yang udah ibu jelaskan di sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya udah nggak digunain, misalnya nilainya tidak sepenting
tahun-tahun baru adanya si arsip tersebut, makanya disisihkan dulu. Nanti keputusan untuk memusnahkan atau tidak itu nanti unit pengolah yang menentukan gitu. Dan yang ketiga ada pengurangan rekod akan menghemat waktu dan penelusuran informasi rekod. Ya seperti yang sudah pernah dijelaskan tadi, kalau misalnya rekodnya atau arsip ya, rekod di sini tuh kayak arsip berkas dan lain-lain gitu. Oke. Menghemat waktu dan penelusuran. Jadi misalnya kalau kita di perusahaan misalnya mau nyari daftar hadir atau absensi karyawan di bulan Januari misalnya. Kan Januari itu ada tahunnya, misalnya tahun 2001, 2002 bla 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 sampai sekarang 2022. Akan pusing kan kalau misalnya kita menyimpan dari tahun 2001, berarti 22 tahun ya di satu tempat penyimpanan tersebut. Nah disitulah berperannya jadwal retensi arsip. Nanti setelah disisihkan atau mengetahui berapa jangka waktu si arsip daftar hadir tersebut harus dimusnahkan atau disusutkan, di situ ketahuan. Jadi yang tersimpan nanti di penyimpanan itu adalah daftar hadir karyawan yang terbaru atau 10 tahun. Jadi yang 10 tahun ke belakang itu harusnya dibuang aja, bukan dibuang ya, disusutkan maksudnya, karena tidak diperlukan lagi. Selanjutnya mengidentifikasi rekod yang memiliki nilai permanen. Oke. Jadi jadwal retensi arsip ini kan kita mengetahui bahwa arsip tersebut disimpan harus dengan jangka waktu yang berapa lama tergantung nilai gunanya. Misalnya di sebuah perusahaan ada akta pendirian. Nah si akta pendirian perusahaan ini kan pasti akan selalu kita gunakan karena merupakan arsip yang penting. Jadi si akta pendirian perusahaan itu adalah tergolong arsip yang permanen gitu ya. Dan yang terakhir ada menghindari masalah hukum. Nah berkaitan juga tuh dengan arsip permanen tadi, si akta pendirian. Misalnya ada tiba-tiba misalnya seseorang yang mengaku-ngaku tentang aku nih bagian dari si founder dari perusahaan tersebut. Nggak bisa. Kalau misalnya ada akta pendirian kan jelas siapa saja yang terlibat, siapa saja yang foundernya misalnya, siapa saja yang menanam modal dan lain-lain. Oke, berkaitan lagi dengan masalah hukum, bisa misalnya dituduh penggelapan pajak misalnya. Kalau misalnya ada bukti kita pembukuannya baik dan disimpan dengan baik, maka bukti tersebut atau arsip tersebut atau rekod tersebut bisa kita gunakan untuk melawan mereka. Jadi dengan kata lain, arsip tersebut bisa kita gunakan sebagai bukti untuk melawan hukum gitu. Jadi kan tidak ada masalah seharusnya kalau ada bukti gitu.